yang terkasih, walaupun kita masih beribadah dari rumah, tapi kakak mau ingatin lagi buat adik-adik, kalau keluar rumah disuruh mama papa, jangan lupa pakai masker dan rajin cuci tangan pakai sabun. Jauhi kerumunan adik-adik. Dan satu lagi, jangan lupa selalu rajin mengerjakan PR-PR dari sekolah. Setuju adik-adik? Setuju! Adik-adik, kami semua mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, semakin pintar. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Petrus menyangkal Yesus. Adik-adik, semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Lagu kita adalah Lula Lula Lula. Musik. Adik-adik boleh duduk kembali, kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami memuji Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus di hari ini, di hari Minggu yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan buat kami, anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu untuk kami, untuk hadir di rumah kami, di dalam hati kami. Agar kami anak-anak sekolah minggu memahami, terlebih melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita masih mau memuji Tuhan, karena itu semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Molo Pungu. Musik. Semua adik-adik boleh duduk kembali karena kita mau membaca hukum Taurat Tuhan. Dan hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yaitu dari titah ketiga. Semua adik-adik kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya.
Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Siapa yang masih sukacita memuji Tuhan? Saya! Karena itu, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Musik. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik, kita mau membaca epistel atau ayat bulanan di bulan Maret, yaitu dari Roma 3 ayat 24. Semua kita sama-sama mengucapkan adik-adik. 1, 2, 3. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Siapa yang mau berjalan bersama Yesus? Tunjuk tangan. Saya. Oke, semua adik-adik bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Jalan serta Yesus. Musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Semua adik-adik lipat tangan. Kita mau berdoa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, siapa yang mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan? Saya. Tentu Alkitabnya sudah dipersiapkan. Sambil kita bernyanyi, kubuka Alkitab. Musik. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada
Selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih. Mama, papa, opung, abang, kakak yang juga mendampingi adik-adik beribadah pada saat ini. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab pada minggu ini. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu di minggu ini walaupun masih dari rumah kami masing-masing. Berilah kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, mari kita buka Alkitab kita yang tertulis dalam Lukas pasal 22 ayat 56 sampai 62. Kita membaca bersama-sama ya adik-adik. Adik-adik bisa baca dari rumah, Inang Pendeta baca dari sini. Mari kita membaca bersama. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira 1 jam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Adik-adik yang terkasih, cerita Alkitab kita minggu ini tentang Petrus menyangkal Yesus. Adik-adik, siapa yang tahu siapa Petrus ini? Nah, Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Sebelum menjadi murid Yesus, Petrus bekerja sebagai nelayan. Ya, nelayan yang bekerja di laut menangkap ikan. Lalu Petrus setelah menjadi murid Yesus, dia selalu mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Tetapi tidak kali ini. Kali ini Petrus telah menyangkal Yesus. Adik-adik tahu nggak arti menyangkal? Menyangkal itu artinya tidak mengakui, tidak membenarkan. Ya, berbohong. Wah, kira-kira mengapa Petrus menyangkal Yesus ya adik-adik? Jadi ceritanya seperti yang sudah kita dengarkan tadi, saat itu Yesus sudah ditangkap. Dan ketika dalam perjalanan Yesus akan dibawa ke rumah imam besar, Petrus mengikuti dari kejauhan. Lalu ada seorang perempuan melihat Petrus sedang melihat-lihat peristiwa itu. Dan perempuan itu berkata kepada Petrus, "Kamu kan murid Yesus. Saya selalu lihat kamu dengan Yesus." Lalu Petrus terkejut. Dia takut. Lalu dia berkata, "Bukan, kamu salah orang. Aku tidak kenal dia." Lalu dia pergi. Kemudian ada orang lain juga melihat Petrus berkata, "Hei,
Kamu kan salah seorang murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Lalu sambil ketakutan, Petrus berkata, bukan, itu bukan aku, kamu salah orang. Dan ketiga kalinya adik-adik, ada seseorang lagi yang berkata kepada Petrus, kamu ini benar-benar murid Yesus, saya tidak salah lagi. Saya tidak mungkin salah orang, kata orang itu. Lalu Petrus sambil berlari dan ketakutan dia berkata, kamu salah, kamu tidak benar, saya tidak kenal dia. Kemudian tidak lama lagi ayam berkokok adik-adik. Kukuruyuk, kukuruyuk. Seketika itu juga Petrus mengingat bahwa Yesus pernah berkata, kalau Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok saat Yesus ditangkap. Petrus pun menangis. Aku sudah menyangkal Yesus. Petrus menangis adik-adik. Dia menyesal. Dia mengingat Yesus pernah berkata bahwa Petrus akan menyangkal Yesus. Dia sedih sekali. Kenapa Petrus harus menyangkal Yesus adik-adik? Ya dia takut. Karena Yesus sudah ditangkap dan akan dihukum. Kalau dia juga nanti dikenal orang sebagai murid Yesus, dia juga akan ditangkap dan dihukum. Dia nggak mau dihukum. Udah biar aja Yesus sendiri yang dihukum. Nah adik-adik, apakah sikap Petrus itu sikap yang baik sebagai murid Yesus? Tentu tidak ya adik-adik. Karena itu kita tidak boleh meniru sikap Petrus yang menyangkal Yesus. Jangan kita tiru. Ketika dalam kesusahan kita tidak boleh menyangkal Yesus. Ketika kita sukses pun kita tidak boleh menyangkal Yesus. Coba adik-adik, kalau kita ngajak teman-teman kita, yuk teman-teman makan-makan yuk, aku yang traktir, aku lagi ulang tahun, aku lagi dapat uang jajan banyak dari mama, dari papa. Ayo makan-makan gratis, aku yang bayar. Wah, pasti banyak yang ikut kan adik-adik. Tapi coba kalau adik-adik bilang sama temennya, aku nggak bisa pelajaran matematika, aku nggak ngerti, bantuin dong. Atau ketika adik-adik tinggal kelas. Atau mungkin adik-adik sedang menghadapi masalah, sedang sakit. Berapa orang yang besuk adik-adik? Apakah sebanyak teman-teman yang ikut makan-makan yang ketika adik-adik ajak itu? Karena itu adik-adik sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai anak Tuhan yang baik, kita diajarkan untuk tetap setia mengikuti Yesus walaupun kita sedang banyak pergumulan. Jangan ikuti teman-teman yang tidak baik. Jangan ikuti teman-teman yang tawuran, keluyuran, main-main saja kerjanya, tidak mengerjakan PR. Jangan ikuti teman-teman yang suka berbohong pada orang tuanya. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Dan kalau ada teman kita yang sedang dalam masalah, sedang sakit, mari kita menolongnya. Jangan diejek. Dasar kamu bodoh, bego, udah diajari juga nggak ngerti juga. Jangan kamu membuli temanmu. Jangan kamu menjauhinya. Ih, aku nggak suka orang yang jelek. Jangan kita menjauhinya adik-adik. Kita harus memberi semangat. Kita harus menolongnya, mendoakannya supaya teman kita dapat menghadapi masalahnya. Nah, adik-adik yang terkasih, katakanlah selalu dalam hidupmu, aku mau ikut Yesus selama-lamanya dalam suka dan duka. Tuhan Yesus memberkatimu adik-adik yang terkasih, dan mama, papa, opung, adik,
abang kakak kita juga. Semoga kita sehat-sehat selalu. Ingat protokol kesehatan, rajin pakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan, dan jaga jarak. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajari kami agar kami tetap setia dan berani untuk bersaksi bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, bahwa kami adalah murid-murid Tuhan Yesus. Karena itu, ajarlah kami Tuhan agar kami terus mengikuti Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami sehat maupun sakit, ketika kami dalam keadaan sukacita maupun berduka cita, ketika kami banyak pergumulan dan ketika kami banyak keberhasilan. Biarlah kiranya kami terus mengucap syukur kepada Tuhan. Kami terus bermohon kepadamu Tuhan, berkatilah seluruh anak-anak Tuhan yang pada saat ini masih sekolah dari rumah, sekolah minggu juga masih dari rumah. Biarlah Tuhan kiranya terus menjagai anak-anak-Mu dan mereka boleh bertumbuh dengan sehat dan mereka boleh belajar dengan giat untuk menuntut ilmu dan mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik. Kami berdoa juga untuk semua orang tua dari adik-adik kami sekolah minggu ini, mama, papa, opung, abang, kakak, yang kami kasihi semuanya. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kesehatan. Tuhan menjagai orang tua kami yang bekerja dan memberikan rejeki kepada mereka. Berkati teman-teman kami yang sedang dalam keadaan sakit atau kurang sehat. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka dan memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik tentu tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta Rina Borusiahaan. Ingat adik-adik, firman Tuhan itu selalu didengar dan juga dilaksanakan. Setuju adik-adik? Setuju. Sekarang kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi, aku senang jadi anak Tuhan. Musik. Adik-adik, kita sama-sama berdoa ya, lipat tangannya. Kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Dan adik-adik, nanti aktivitas adik-adik boleh lihat sesudah ibadah ini selesai. Dan kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang telah mengirimkan aktivitas pada minggu yang lalu. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Inilah kreativitas saya. Terima kasih. Nama saya Dian Angel Usita Merpalung. Saya Wigalatia, saya Horong 2. Ini kreativitas saya. Terima kasih. Ini kreativitas saya. Terima kasih. Aku bacain ya. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu seru. Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Halo teman-teman, hari ini saya akan bercerita mengenai 3 kesalahan saya dan yang terpapar. Mengenai kesalahan saya, dalam satu hari saya melakukan 5 kesalahan. Yang pertama, saya waktu umur TK itu, saya menaiki meja bergelantungan hingga dagu saya bocor. Dijahit 5 jahitan. Orang tua saya panik tidak karuan. Yang kedua, saya dipanggil ke sekolah gara-gara saya mengerjakan PR di sekolah. Kan kesalahan saya. Dikira orang lain, kami berantem timpuk-timpukan. Karena saya tidak mau kejadian yang sangat pahit itu terulang kembali. Terima kasih teman-teman. Dadah. Hari ini saya akan mengakui kesalahan saya, yaitu waktu itu saya sempat lupa mengerjakan tugas dan saya minta maaf atas ketidakdisiplinan saya, dan saya akan berusaha untuk lebih disiplin lagi dalam mengerjakan tugas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau mengakui kesalahan saya. Kemarin saya membuat adik saya menangis. Saya nakal dan saya menyesal. Dan saya meminta maaf kepada adik saya. Dan saya tidak mau mengulanginya lagi. Shalom, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ingin meminta maaf kepada kakak sekolah minggu karena saya sering sekali telat mengirimkan kreativitas saya di hari Minggu. Terima kasih semuanya. Kali ini saya akan mengerjakan kreativitas saya, mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulanginya. Jadi waktu itu aku pernah jatuhin barang dan saya tidak mengakui hal itu. Lain kali saya akan mengakuinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ketika saya sekolah di rumah, saya mendapatkan pesan dari teman saya. Dia ingin bertanya tentang pelajaran. Namun, saya tidak menghiraukannya karena saya merasa saya bisa menjawabnya nanti. Saya pun meminta maaf karena itu sikap yang tidak sopan. Dan saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Terima kasih. Saya akan mau bersaksi sekarang dan meminta maaf. Kemarin saya melawan orang tua saya dan saya meminta maaf kepada orang tua saya dan saya tidak mengulanginya lagi. Terima kasih. Waktu itu saya pernah disuruh, tetapi saya bersungut-sungut untuk melakukannya. Tetapi saya meminta maaf agar tidak bersungut-sungut lagi kalau disuruh. Itulah hasil kreativitas saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berani bersaksi dan meminta maaf. Saya kemarin membuat adik saya nangis karena saya nakal. Saya menyesal dan tidak nakal lagi sama adik saya, dan saya meminta maaf kepada adik saya dan tidak mengulangi lagi. Terima kasih.